Halo semua, selamat datang dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Data Mining. Dalam video ini kami akan memaparkan materi yang kami buat untuk tugas ujian akhir semester dengan judul Analisis German Kredit Data. Di sini kami menggunakan model klasifikasi dan SAP. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Maria Dolorosa Bana, dan Pagi Rizky Ramadan. German Kredit Data merupakan dataset yang berisi informasi calon peminjam yang digunakan untuk memprediksi apakah seorang memiliki risiko kredit yang baik atau buruk. Dalam proses ini, kami menggunakan beberapa algoritma klasifikasi, yaitu seperti random forest, AdaBots, XGBots, LiktGBM. Serta menggunakan metode interpretasi model seperti SAP untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dalam keputusan sistem. Mari kita mulai dari pengenalan dataset yang processing yang telah dilakukan. Penilaian risiko kredit merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan di sektor keuangan, khususnya perbankan. Penelitian ini menggunakan German Kredit Data untuk membangun dan menginterpretasikan model machine learning yang bertujuan mengklasifikasikan pemohon kredit dalam kategori kredit baik atau kredit buruk. Dua versi dataset digunakan, yaitu versi asli yang mengandung data kategorikal German Data dan versi numerik penuh atau German Data numerik. Model klasifikasi seperti decision tree dan random forest dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik performa standar. Fitur-fitur paling berpengaruh diidentifikasi melalui analisis improve untuk meningkatkan interpretabilitas model. Digunakan metode SAP yang memberikan penjelasan global dan lokal terhadap prediksi model. Hasil menunjukkan bahwa fitur seperti durasi kredit, jumlah pinjaman, dan status rekening tabungan memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi risiko. Visualisasi SAP memberikan wawasan intuitif terhadap setiap prediksi individual, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dijelaskan. Studi ini menegaskan bahwa machine learning yang interpretable sangat efektif digunakan dalam sistem penilaian kredit dan penting untuk penerapan di dunia nyata. Kita lanjut membahas latar belakang permasalahan. Dalam dunia keuangan, khususnya sektor perbankan, penilaian risiko kredit menjadi proses yang sangat krusial. Lembaga keuangan harus mampu menentukan apakah seorang pemohon layak diberikan kredit atau tidak.
agar dapat minimalkan risiko gagal bayar yang berpotensi merugikan institusi. Oleh karena itu, diperlukan sistem prediktif yang andal, akurat, serta dapat dijelaskan secara logis. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendekatan berbasis machine learning atau pembelajaran mesin telah banyak diterapkan dalam klasifikasi risiko kredit. Metode ini mampu memproses data dalam jumlah besar dan mendeteksi pola yang sulit ditangkap oleh metode statistik konvensional. Namun banyak algoritma machine learning seperti random forest atau XGBoost bersifat black box, yaitu menghasilkan prediksi tanpa penjelasan yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kebutuhan akan model yang tidak akan akurat, tetapi juga interpretable atau dapat dijelaskan menjadi semakin penting, khususnya dalam industri yang regulatif seperti keuangan. Dalam konteks ini, konsep SAP hadir sebagai solusi. SAP adalah teknik interpretasi model yang menjelaskan kontribusi masing-masing fitur terhadap hasil prediksi secara transparan dan konsisten, baik pada tingkat keseluruhan atau global maupun berindividu atau lokal. Penelitian ini memanfaatkan German Credit Data, sebuah dataset yang sering digunakan dalam riset risiko kredit untuk membangun dan mengevaluasi model klasifikasi risiko kredit. Selain membandingkan versi data asli atau German Data dan versi numerik atau German Data numerik, penelitian ini juga menyoroti bagaimana interpretasi model visualisasi SAP dapat memberi wawasan yang lebih mendalam terhadap proses pengambilan keputusan kredit. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana machine learning yang dapat dijelaskan, interpretable machine learning, dapat digunakan secara efektif dan sistem penilaian kredit dan mendukung keputusan yang adil, transparan, serta berbasis data. Metodologi, kita akan membahas dataset. Penelitian ini menggunakan dua versi dari dataset German Credit Data, yaitu German Data adalah dataset asli dengan kombinasi variabel kategorikal dan numerik, terdiri dari 1000 observasi dan 20 atribut fitur serta satu tabel target. Yang kedua, German Data numerik, yaitu dataset yang sudah dikonversi sepenuhnya menjadi numerik untuk memudahkan pemrosesan dengan algoritma machine learning. Untuk penggunaan dataset German akan dilanjutkan dengan menggunakan Colab oleh saudara Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel German Credit Data menggunakan dataset German Data. Langkah awalnya yaitu saya akan mengupload file dataset tersebut.
Setelah itu di sini saya akan mencoba menginstalasi pustaka untuk menangani data yang tidak seimbang seperti dengan metode smooth, smooth end maupun di sini saya juga bisa menghasilkan sub value dan visualisasinya serta framework boosting alternatif dari CBBOS. Sebelumnya untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah menyediakan untuk library apa saja yang akan diimport dan yang akan digunakan untuk pemrosesan data ini. Sebelumnya saya akan mengambilnya di notepad yang sudah saya buat sebelumnya. Oh ya, eh, saya juga sebelumnya sudah menyediakan untuk membuat atau menambahkan nama kolom secara manual yang sesuai dari dataset di artikel. Dikarenakan di dataset ini tidak memiliki header, maka saya mencoba menambahkan nama kolom dan juga yang serta kolom ini menyimpan path ke file dataset dan juga yang berfungsi untuk membaca file CSV dan memisahkan kolom-kolom serta menetapkan nama kolom manual. Uh, dari itu saya akan mengambilnya di notepad yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sini saya akan menjelaskan ini mengenai codingan ini adalah untuk menyimpan patch ke file data set. Dan yang ini yang saya jelaskan sebelumnya itu akan mengeload dataset dikarenakan di dataset ini tidak ada header atau tidak memiliki header atau nama kolom. Maka saya mencoba atau menambahkan nama-nama kolom ini secara manual yang sesuai dari dataset. Dan yang terakhir itu codingan ini berfungsi untuk membaca file CSV dan memisahkan kolom-kolom serta menetapkan nama kolom manual. Seperti itu. Oke. Dan di sini saya akan mengambil kolom-kolom penting yang dibutuhkan dari dataset utama. Saving. Saya juga akan
mengekstrak jenis kelamin dari personal status. Maksudnya itu jika nilai personal status itu termasuk dalam A91 di dalam dataset dan lain-lain, maka dianggap laki-laki. Selain itu dianggap perempuan atau zero atau nol. Di F like that. Ini saya ambil dari dataset yang ada. Setelah itu saya akan mengencode kolom kategorik atau mengubah kolom bertipe string atau kategori menjadi yang ke depan label encoder. Oracle integer select select. Dikarenakan di dataset ini memiliki targetnya satu sama dengan good, terus dua bad, maka saya memapping target menjadi satu good atau terus nol bad. Ini penting karena eh, banyak klasifikasi membutuhkan target binner. Oke, untuk recordnya terputus dan saya ulangi. Df select target df select okay. Di sini saya akan memisahkan fitur dan target. Contohnya itu di sini untuk akan digunakan sebagai input fitur untuk model machine learning. The selected dot oke, terus ambil targetnya seleksi.
9,1. Oke. Terus yang kedua ini adalah untuk nilai target atau label yang akan diprediksi. Y, B, E, like that. Ya, kita running. Oke, berhasil. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode ini tuh sebenarnya kalau dibilang tujuan utamanya itu untuk memilih kolom yang dibutuhkan dari dataset. Terus yang kedua, mengekstrak informasi jenis kelamin dari personal status. Yang ketiga, itu mengubah kolom kategorik menjadi numerik atau label encoding. Lalu mengkonversi target menjadi format biner yang tadi saya jelaskan. Yang satu itu good dan yang nol itu bad. Dan yang terakhir itu memisahkan fitur X dan target Y untuk pelatihan model. Karena kode ini melakukan pembersihan data awal agar siap untuk dimasukkan ke model machine learning seperti XGBoost atau LightGBM. Fokus utamanya adalah untuk reduksi kolom, encoding, dan pembentukan data input X serta label Y. Oke, selanjutnya saya akan memisahkan data fitur X dan Y menjadi data latih 80% dan data uji 20%, atau yang bisa disebut itu sebagai split data. Oke. Itu saya juga akan menambahkan untuk membersihkan atau kayak data yang hilang. Terus saya juga akan membuat apply pada smooth end. Smooth, smooth, smooth end, smooth, smooth. Okay, terus X, X run, yeah, yeah, run. With resemble, with resemble, X turn, yeah. Oke, lebaran nih. Ada yang gagal.
Saya lanjutkan, ternyata tadi ada sedikit kejanggalan atau tipu pada penulisan sintak dan saya akan running dan hasilnya bisa running. Dan saya akan menjelaskan mengenai kode atau sintak ini bermaksud untuk membagi data menjadi train test serta menghapus baris yang mengandung none dari training test, lalu menerapkan smooth end untuk menyeimbangkan data latih antara kelas mayoritas dan minoritas yang siap digunakan untuk pelatihan model seperti XBBOS dan Random Forest. Oke. Selanjutnya saya akan menyiapkan atau mendefinisikan beberapa model yang ingin dibandingkan. Untuk mempersingkat waktunya, sebelumnya saya sudah menyediakan untuk sintak tersebut dan saya akan copy dari notepad ini lalu mengevaluasi dan menjalankannya di Google Colab. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Dan saya akan menjelaskan dari sintak ini saya membuat seperti atau mendefinisikan beberapa model yang ingin dibandingkan seperti Random Forest, AdaBoss, XBBoss, like GBM yang termasuk dalam artikel di Jerman Credit Data. Setelah itu membuat atau melacak model dengan recall tertinggi serta membuat uji latih dan evaluasi untuk latih model data hasil smooth end seperti ini serta prediksi pada data uji. Oke. Lalu di sini saya membuat suatu evaluasi performa model atau menghitung matrik. Yang bermaksud ini TN itu true negatif, FP itu false positif, FN itu false negatif, dan TEP itu true positif. Oke, serta untuk menampilkan hasilnya ini dibuatlah sintak seperti ini. Dan jika ingin menyimpan atau menampilkan model dengan recall tertinggi dengan sintak sebagai berikut. Oke. Yang terakhir itu, sini saya akan menjelaskan untuk tampilan sub atau summary plot dengan fitur aslinya. Pertama itu import sub terlebih dahulu. Lalu membuat object explainer untuk model XBB model menggunakan data training express dan label name fitur atau yang bisa disebut x.column. Berarti explainer oke betul. Terus sub dot explainer xbb itu feature name x dot oke, setelah itu saya juga akan menghitung sub value untuk data uji X-test, yaitu kontribusi masing-masing fitur terhadap setiap prediksi. Berarti sub value explainer X-test. Dan yang terakhir itu menampilkan summary plotnya. Fitur nanti mengambil dari kolom. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan XBB model ini harus sudah didefinisikan sebelumnya sih. Kalau nggak didefinisikan pasti error seperti ini.
Oke, di sini saya akan melatih XP Boss dulu ya. Ini XP Boss-nya, contohnya. Nah, hasilnya seperti ini. Pasti saya coba running. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau sudah kita latih model ini, kita bisa dihapus saja sih. Bisa dihapus dan coba kita running lagi. Dan hasilnya berhasil. Oke, mungkin cukup pembahasan saya mengenai Jerman kredit data menggunakan dataset, dan selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh saudara Maria. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset Jerman data numeric. Sebenarnya itu flowchart atau alurnya itu sama seperti sebelumnya yang saya buat mengenai Jerman.data, tapi untuk hasilnya nanti akan berbeda. Maka dari itu saya akan coba ulangi dan mengupload ulang terkait datasetnya. Oke, sudah run. Terus kita akan ulangi juga untuk pustakanya. Oke, ini juga. Oke, nah di sini ada sedikit edit karena di sini menggunakan Jerman.data numeric, pasti sini juga akan diubah dengan numeric. Sini juga kita ganti numeric. Oke. Nah, untuk di sini tidak ada yang berubah karena sesuai dari artikelnya menggunakan dataset tersebut, maka dari yang saya jelaskan sebelumnya, saya menambahkan atau nama kolom secara manual dari dataset yang ada di artikel. Oke, setelah itu di sini juga tidak ada yang diubah. Kita run. Oke, ini juga kita run. Oke, dan di prepare modelnya kita run. Oke, nah yang saya jelaskan sebelumnya, nanti akan ada perubahan untuk akurasi, recall, sensitivity, specificity, dan F1 score yang akan dijelaskan oleh saudara Maria. Dan untuk subnya pasti juga saya. Sebelumnya ini menggunakan sub pada dataset Jerman.data. Dan apakah ada yang berubah? Pastinya ada yang berubah dengan menggunakan dataset Jerman data numeric. Untuk hasilnya saya cek terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan nanti untuk hasil mengenai pembahasan model maupun sub akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dengan saudara Maria. Mungkin penjelasan mengenai Jerman data kredit artikel menggunakan dataset Jerman data numerik cukup dari saya. Bila ada kurang dan ada kalimat yang tidak mengesankan, saya meminta maaf sebelumnya. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil interpretasi model. Hasil model menunjukkan bahwa random forest memberikan akurasi tertinggi dibandingkan dice country. Fitur paling penting dalam prediksi adalah durasi kredit, jumlah pinjaman, status rekening tabungan, lama bekerja, status tempat tinggal. Interpretasi fitur menunjukkan bahwa semakin lama durasi kredit, semakin besar jumlah pinjaman, maka kemungkinan kredit dikategorikan sebagai buruk sangat tinggi. Hasil visualisasi SAP. SAP Summary Plot menunjukkan fitur-fitur dengan pengaruh terbesar terhadap output model, yaitu checking account adalah fitur yang paling signifikan memengaruhi prediksi nilai rendah atau biru pada akun giro, cenderung mendorong model
memprediksi risiko lebih tinggi. Purpose, employment, dan housing juga memiliki dampak signifikan terhadap hasil prediksi model. Sebaliknya, fitur seperti sex, savings, account, dan job memiliki pengaruh lebih kecil terhadap model, terlihat dari nilai SAP yang mendeteksi 0. Warna pada plot menunjukkan nilai fitur. Merah itu tinggi, biru itu rendah. Dan proses horizontal menggambarkan besarnya dampak terbesar output model. SAP summary plot yang menggambarkan pentingnya setiap fitur berdasarkan distribusi nilai SAP-nya. Checking account, fitur ini memiliki pengaruh besar terhadap output model. Titik-titik merah atau nilai tinggi cenderung berada di sisi kanan positif, menunjukkan bahwa checking account dengan saldo tinggi meningkatkan kemungkinan hasil positif, misalnya disetujui kredit. Purpose and employment. Kedua fitur ini menunjukkan variasi nilai SAP yang signifikan. Purpose, tujuan peminjam, dan employment, lama bekerja, tampaknya juga berkontribusi secara substansial terhadap keputusan model. Duration and credit amount. Durasi peminjam dan jumlah pinjaman memiliki nilai SAP yang bervariasi, tetapi tidak sepenting checking account dan purpose. Namun nilai durasi yang lebih tinggi cenderung mendorong prediksi ke arah hasil negatif atau penolakan. Fitur lainnya seperti sex, job, dan EG memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan fitur di atas. Ini terlihat dari sebesar SAP value yang lebih dekat ke 0. Plot SAP ini menunjukkan bahwa fitur dengan kontribusi terbesar terhadap prediksi model dan checking account, purpose, and employment. Warna titik mewakili nilai aktual fitur. Merah tinggi, biru rendah, sehingga kita dapat melihat bagaimana nilai fitur tinggi atau rendah mendorong model ke arah tertentu. Hal ini sangat membantu dalam penjelasan keputusan model kepada pemangku kepentingan non-teknik seperti manajer risiko atau analis keuangan. Perbandingan dataset, yaitu aspek tipe data. German data itu kategorikal numerik. German data numerik itu seluruhnya numerik. Kebutuhan account aspek. Kalau German data ya, German data numerik tidak. Aspek kompleksitas praproses, German data tinggi, German data numerik rendah. Aspek kompatibilitas algoritma, German data perlu menyesuaikan, German data numerik langsung dapat digunakan. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa penggunaan machine learning dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian risiko kredit.
Model seperti random forest efektif dalam memprediksi nasabah dengan risiko kredit buruk. Namun, interpretasi hasil model sangat penting agar keputusan yang diambil dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan SAP dapat terbukti sangat membantu dalam memberikan penjelasan atas prediksi model secara transparan dan mendalam, baik secara keseluruhan maupun individual. Dataset versi numerik memberi hasil yang lebih konsisten dan lebih mudah diinterpretasikan. Terima kasih atas presentasi kami, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita untuk belajar. Terima kasih.